Assalamualaikum, saya Maisa Matahari, berasal dari kelas 9D, ingin menceritakan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini, lalu bagaimanakah alur perjalanan dakwah di Nusantara? Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera luas. Pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran perdagangan di wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Sementara di pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri Aceh, Barus Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam terjadi pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Timur Tengah yang memiliki misi dagang dan dakwah. Mereka kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syahid atau Syarif. 2. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah, namun yang menyebarkan Islam bukan orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang di Indonesia. Ketiga, teori Persia mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, sama-sama merayakan tradisi 10 Muharram atau Asyura. 4. Teori Cina. Kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari pedagang Cina yang telah berhubungan dagang dengan Indonesia setelah masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali khususnya di tanah Jawa adalah Wali Songo atau 9 wali sebagai berikut. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Mahribi yang diduga berasal dari Persia yang berkedudukan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel dan Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Sultan Abdul Taqih yang semula bernama Raden Paku berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel, berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. 6. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Sunan Kudus atau Jafar Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatika dan Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria dan Kudus. Cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara sebagai berikut. Perdagangan dilakukan oleh pedagang Muslim abad ke-7. Perkawinan, karena itu banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam. Pendidikan, para mubalik banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti di Aceh namanya Maunasah Dayah dan
Bangkang. Di Sumatera Barat namanya surau. Di Kalimantan dikenal nama langgar. Sementara di Pulau Jawa dikenal dengan nama pesantren. Hubungan sosial dan kesenian. Kerajaan Islam di Nusantara Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-13 Masehi, kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan rajanya Sultan Malik Al-Soleh. Kerajaan Aceh pada abad ke-17 dengan rajanya Sultan Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Pajang yang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan Mataram Islam pada abad 17 sampai abad 19 dengan rajanya bernama Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Saidin Panatogama, artinya panglima perang dan ulama pengetus kehidupan beragama. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan. Kerajaan Goa Talo di Sulawesi Selatan pada tahun 1605. Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak itu kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Ternate pada abad ke-13. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang awal-awal memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapibaguna atau Sultan Marhum setelah menerima dakwah dari Datuk Maulana Husin.